Hi Anoverse, finally this episode is about Hades. Tapi ada beberapa disclaimer dulu Anoverse semuanya sebelum menonton episode Hades ini supaya kita sama-sama enak. Yang pertama, konten video ini tidak pro agama atau kepercayaan tertentu dan juga tidak kontra agama atau kepercayaan tertentu. Video ini adalah interview supranatural yang bersifat riset. Yang kedua, Hades yang kami maksud di sini bukanlah Tuhan Sang Pencipta, sumber dari segala sumber. Jadi sudah pasti ada 1-2 keterbatasan dalam jawaban. Karena walaupun entitas tinggi pun bukanlah yang mengetahui segalanya. Yang ketiga, bertanya kepada entitas tinggi seperti Hades dan yang selevel lainnya itu tidak bisa serta-merta diartikan hanya dari verbal. Kalau kita manusia bertanya hanya dari verbal saja. Tetapi entitas tinggi seperti mereka melihat verbal, hati, pikiran sebagai satu kesatuan pertanyaan. Walaupun kami tidak tahu ketika kami bertanya apa yang akan Hades jawab, but please expect akan ada hal yang tidak umum seperti like a conversation human dengan human. Dan yang keempat, percaya atau tidak percaya, halu atau tidak halu, selama masih ada nilai spiritual yang bisa dipetik dari konten ini, itu sudah lebih dari cukup. Langsung saja, this is our video with one and only Hades. Stay tuned. To be honest guys, gue agak grogi. Kalian grogi nggak? Banget. Aileen grogi. Jesslyn? Dikit. Wih, belagu Jesslyn. Enggak. Dan cara kami berkomunikasi dengan Lord Hades kali ini adalah dengan telepati. Begitu ya Kak Hades? Jadi kami tidak memanggil energi Hades plek-ketuplek di sini. However, tadi gue dapat abstrak sebelum video ini dimulai. Hades berkata pada batin gue kayak, mungkin akan ada beberapa pertanyaan, Willy, yang kalau dijawab secara verbal, itu tuh kayak makan waktu banget. Aku akan memberimu vision in my radar. Dari situ kamu yang jelaskan sendiri. Itu katanya. Sedangkan kalau melalui Jesslyn, seperti biasa, itu lewat verbal supaya memudahkan Anoverse untuk memahami. Karena kalau dari pikiran kami doang, ya siapa yang tahu, begitu kan? Kak Hades, are you ready? Wah, Siap? suaranya ngebas ya. Suaranya ngebas ya? Iya, ngebas dalam, deep nih. Ngebas kayak aku sudah siap kayak gitu. Oke. Suaranya. Tapi dia sense Ngebas. of fun-nya ada ya, sense of humornya ada loh, dark jokes itu ada. Yap. Right. Sebelumnya Kak Hades, aku minta maaf kalau pertanyaannya mungkin ada yang ofensif. Kak Hades boleh menjawab atau tidak, itu silakan. Yang pertama kita mulai. Oke, Anoverse semuanya. Sesuai permintaan Anoverse, ini ada 4 segmen besar. Yang pertama ada Hades personal life, lalu ada sosok astral, jadi itu pertanyaan-pertanyaan di mitos legenda, I don't know bagaimana Hades menanggapinya. Lalu mengenai human interactions, jadi bagaimana kisah atau tanggapan Hades mengenai human interactions. Dan yang terakhir mengenai underworld itu sendiri. Kita mulai dari segmen yang paling pertama, yaitu Hades personal life. Jadi this is all about Hades, belum underworld. Yang pertama Kak Hades, bagaimana sih perjalanan hidup Kak Hades dari awal diciptakan? Dia bilang mau jelaskan dari abad keberapa. Ini sangat amat panjang loh, katanya. Mungkin di-refine pertanyaannya. Kayaknya orang-orang tuh Anoverse pengen tahu bagaimana entitas seperti Kak Hades pun bisa tercipta. Aku tercipta bersama dengan yang lainnya. Ada banyak yang sepertiku. Tidak hanya aku yang menciptakan, siapa lagi kalau bukan sang sumber, yaitu Tuhan itu sendiri. Dan itu pasti jauh sebelum ada manusia kan? Jauh. Oke. Lalu perjalanan singkat Kak Hades kira-kira bagaimana secara singkat saja? Perjalanan hidup dari awal diciptakan hingga sekarang menjadi Lord Dunia Bawah. Kak Hades bilang aku terpilih di antara begitu banyak musuh. It's okay Kak Hades, kami akan mencerna semuanya. Dan layaknya seperti kerajaan di dunia manusia, ada rakyat yang menyetujui juga. Wah, ini ketika Kak Hades bilang di antara begitu banyak musuh, maksudnya musuh Tuhan atau musuh Kak Hades?
untuk sekarang kan sudah menjadi musuh Tuhan. Tetapi aku bukan. Oke. Tetapi banyak dari mereka yang akhirnya benar-benar membelot 100% dari Tuhan. Lalu ketika Kak Hadis ya, Aku mau potong dong. ya. Ini beneran Hades asli kan? Udah dipastiin. Sama Tuhan yang Maha Kuasa. Dibilang doa saja Bapa kami. Gitu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Iya, Hadis nunduk sih. Terus jadilah kehendakmu. Iya, dia sambil kayak pegang tongkat terus Iya, nunduk gitu. Iya. Dimuliakanlah Tuhan dan dimuliakanlah Kak Hadis. Oke, cukup kata dia gitu. Oke, tadi ketika Kak Hadis bilang terpilih itu, terpilih jadi apa Kak Hadis? Jadi kepercayaan Tuhan untuk mengurus ini salah satunya ya tempatku sekarang. Oke. Berarti dari awal Kak Hadis tercipta itu belum melulu langsung ditugaskan di dunia bawah ini. Tidak. Tapi apakah ketika Kak Hadis diciptakan sudah ada dunia gelap itu? Jawabannya, aku tidak pernah tahu dunia gelap itu adanya kapan. Oke. Tahu-tahu ketika Tahu-tahu sudah ada saja. dan tiba-tiba engkau terpilih untuk in charge seperti itu. Berarti Kak Hadis datang, sudah ada layoutnya, sudah ada desainnya. Betul. Langsung in charge di situ. Oh my god. Aku nggak tahu sih tadi benar atau enggak visionnya. Ketika Kak Hades yang masih sebelum jadi penjaga Underworld, dia kayaknya agak kurus gitu. Iya, bener. Aku lihat di antara segitu banyak ciptaan beda-beda, itu kayaknya sebelum manusia ada gitu deh. Jadi tugasnya kayak beda gitu. I see. Lalu sebelum Kak Hadis menjaga Underworld, apa tugas dan kegiatan Kak Hadis? Tuhan membuat proyek besar, yaitu akan menciptakan kehidupan ya manusia. Oke. Manusia. Itu di-consider proyek besar oleh entitas golonganmu gitu. Iya. Lalu? Ketika itu aku sangat amat mengangkat topi karena memang dia adalah Tuhan kami. Memang dia adalah yang terhebat dari segala yang terhebat. Aku benar-benar tunduk dan terus-menerus mengikuti perintahnya. Namun sudah ada desas-desus. Para iblis berkata bahwa ini sepertinya nanti akan gagal. Lalu? Kenapa Aileen? Kayaknya Karena dapat vision deh. situasinya chaos gitu, banyak yang murmuring. Jadi aku ngelihat kayak ada, bukan Kak Hadesnya sih, tapi kayak sekumpulan para, bentuknya sih iblis, arka, ya sejenis kayak begitulah ya, berkumpul terus kayak murmuring, kayak ngobrol Gosip gitu. ya? Gosip, banyak banget. Jadi nggak cuma satu, kayak kumpulan orang gitu loh di suatu tempat. Ya, begitu, seperti itu. Jadi menurut aku nggak ada bedanya kayak dunia manusia. Kalau dunia manusia kan layoutnya dengan penampilan kayak Iya. kita kayak Ya, begini. ini dengan entitas mereka. Mereka dengan penampilan mereka yang seperti itu ngumpul gitu Iya. di satu tempat, dan dimensinya agak beda gitu sih. Ini proyek besar ini berarti sebelum pemberontakan Luke dong? Apakah kamu yakin dengan bertanyakan itu? Itu sangat amat sensitif. Kamu sudah tahu, kamu sudah dihujat. Kamu mau lebih dihujat lagi. Ya sudah. Ini berhubungan dengan Bible, kata I know. dia. Ya sudah, kalau gitu ganti pertanyaannya. Ketika terjadi pemberontakan Luke, apakah Kak Hadis sudah ada ataukah belum? Aku tidak ikut campur. Berarti Kak Hadis sudah tercipta, bukan? Sudah, Walaupun- tapi berbeda dimensi. Oh, oke. Tapi kan Maksudnya berbeda tempat. Jadi maksudnya mungkin satu dimensi kan, karena kan mereka kan bisa saling lihat-lihatan kan, tapi beda tempat. Tapi Kak Hadis nggak saling usik kan? Cuma Nggak. desas-desusnya nyampe dong ke seluruh entitas malaikat dan iblis. Ya, sampai. Itu sebelum aku menjadi yang sekarang. Oke, thank you. Kak Hadis berbicara mengenai Bapa atau Tuhan, atau tadi Kak Hadis bilang dialah yang tertinggi yang menciptakan segala hal di universe ini. Bagaimana cara Kak Hadis berkomunikasi dengan Bapa?
Karena kami pernah nanya dengan Zafrael, dia lewat cahaya seperti itu. Apakah sama Kak Hades? Itu tidak salah sama sekali. Memang kalau Tuhan atau yang disebut atau yang kalian biasa sebut Bapa, beliau memang datang lewat cahaya. Kalau di bumi, itu betul. Sebenarnya kami bisa langsung menghadapnya. Tinggal hati nurani saja, mau atau tidak. Oh, tetapi ada yang menanyakan, bagaimanakah wujud sang sumber tersebut? Apakah hanya cahaya saja atau bagaimana Kak Hades? Itu sudah sangat amat tidak sopan. Baiklah, tidak perlu dijawab. Aku menghormati kok. Maksudku, sang sumber tidak pernah menunjukkan wujud aslinya di depan manusia. Bagaimana mungkin aku membeberkan wujud asli beliau? Sudah berabad-abad, manusia hanya melihatnya dalam bentuk cahaya. Atau biasanya Tuhan hanya mengirim utusan-utusannya untuk manusia lihat. Berapa banyak kamu dengar bahwa sang sumber secara berwujud datang di depan manusia dengan mata telanjang? Jarang banget sih Kak Hades. Rata-rata kisah di sejarah manusia selalu mengatakan cahaya. Atau kalau yang berbentuk wujud, yaitu ada yang istilah dewa-dewi, malaikat, iblis, dan yang lain-lain. Begitulah. Oke, aku tidak akan bertanya itu lagi. Nah, ini masih seputar Kak Hades. Again, kalau Kak Hades nggak mau jawab, tidak apa-apa. Ada yang bertanya, Kak Hades mau tanya, Lord Hades itu jenis entitas yang seperti apa? Apakah malaikat, fallen angel, atau yang lain? Bagaimana Lord Hades menjelaskannya kepada kami manusia? Aku adalah yang biasa disebut Arka. Aku bukan malaikat, namun aku tidak seburuk iblis. Ya, inilah aku, Hades. Atau kamu juga bisa bilang Hades. Apakah Kak Hades hanya bertugas di dunia gelap saja, atau terkadang bertugas di bumi dan atau planet lain? Menarik. Jawabannya, aku tidak bertugas di bumi. Oh, oke. Aku bertugas di alam lain dan dimensi lain yang kamu tidak akan ketahui. Kecuali kamu masuk ke dunia bawah. Dan kebetulan kamu ada di divisiku, maka kita akan bisa bertemu. Ketika Kak Hades mengatakan dunia bawah atau dunia gelap bawah itu identik dengan posisi, apakah duniamu itu identik dengan posisi tertentu di universe ini? Lokasinya maksudnya. Mengapa manusia mengatakan dunia bawah? Karena kesannya adalah hina, dipijak, diinjak, dilecehkan, kotor. Karena itu dinamakan dunia bawah. Tetapi apakah dia tidak Dimensi lain. berarti tidak bisa diukur dengan ukuran 3 dimensional dong? Bukan seperti di sana, Bagaimana di sini. kamu mewujudkan atau berkata bahwa Tuhan adalah makhluk 3D dimensional? Tidak bisa, tidak mampu aku. Ya sudah. Oke. First, demi pertanyaan kalian gue dimarahin. Oke, Kak Hades, sebenarnya Kak Hades itu tipe entitas yang hidup karena bergantung suatu zat nggak sih? Seperti kalau manusia kan ada makanan. Apakah Kak Hades harus seperti itu juga? Atau beda? Aku sudah tidak seperti kalian. Maksudku, aku tidak pernah seperti kalian. Dia bilang gitu. Maaf, Tidak pernah, bukan sudah nggak seperti Iya. tidak pernah Anovers, bukan sudah tidak ya. Iya. Lebih Jadi- tepatnya dia tidak makan, tidak Iya. minum, Mm-mm. tidak butuh cahaya matahari juga. Intinya gitu sih. Terus dia bilang, tapi aku suka cahaya matahari. Hangat. Iya. Dia bilang gitu. Berarti itu jawabannya ya Anovers semuanya, bahwa entitas seperti Hades dan yang di dimensi itu tidak membutuhkan zat sustenance. Apa ya sustenance bahasa Indonesianya? Zat pendukung hidup. iya. Nggak butuh. Kalau kita kan manusia masih makan, minum, termasuk tidur. Mereka tidak membutuhkan semua itu. Kita lanjut. Ya karena jangan berkecil hati manusia. Karena Tuhan menciptakan kami berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Dan kalian pun manusia juga walaupun terbatas
tetap bertugaslah dengan baik ya. Kok lucu sih dia. Oke, lanjut Kak Hades. Terus dia bilang, kami pun juga terbatas karena kami tidak bisa melampaui sang sumber. Ya, begitulah. Dia bilang. Gaya bicaranya agak beda sama Legion ya, lucu ya dia. Kalau Legion itu prideful gitu loh. Kalau Hades itu wibawa. Iya. Legion tuh selengean pride kayak siapa sih dia gitu. Legion kayak. Kalian mah masih bergantung sama Azat, gue mah kagak. Kayak Itu gitu. Legion. Guys, mau ngegosip dikit ya Anover semuanya. Dulu kami waktu lagi nanganin klien, Hades dan Legion pernah datang di sebuah restoran. Legion kan agak-agak gimana gitu ya. Legion datang, Hades bilang minggir gitu. Kayaknya beda level. Aku dengar lo Willy. Iya Kata maaf Legion. Legion. Halo Legend. Oh sorry, by the way, Anover semuanya ini ada interupsi sedikit dari Hades. Dia kan kasih energinya kan ke aku kan. Jadi buat yang buat kalian mungkin yang bisa ngelihat, Hades itu memang sebenarnya nggak ada atau nggak hadir di sini. Tapi dia memberikan kita energi ya. Jadi aku tuh dari tadi tuh kayak di-connect-in gitu loh sama dia. Berasa kayak connect gitu loh guys. Dan kalau si Aileen tadi sempet dikasih energi. Mungkin kalau bagi yang bisa lihat ini ada energi di tangan gitu sih. Segini doang sih energi. Nggak gede sih. Cuman ya sekitar segini. Gimana ya warna? Kayak agak bola gitu ya Lin ya warnanya ya. Anget sih di tangan. Bagi yang bisa melihat Warna coklat-coklat. iya bener, coklat-coklat oren-oren gitu Iya, warnanya. Betul. Wah gila, tenaganya gede banget. Oke, terus message-nya. Oke, ini message-nya. Hei kamu di luar sana yang kemarin ini sempat menyinggung adik-adikku. Tentu saja kamu tidak bisa melihatku. Tetapi kamu seharusnya bisa merasakan energiku. Kalau kamu mengaku bahwa kamu adalah seseorang yang juga peka, yang juga indigo, seharusnya kamu bisa merasakan energi ini. Kamu seharusnya bisa merasakan atau lihat energi yang ada di tangan perempuan ini. Dan di kakak juga. Iya. Gede banget tenaganya. Iya memang. Ya, mesti dibuang ini ke arah kamera. Terus Sekian. Jangan ganggu adikku lagi. Kak Hades, peristiwa apa yang paling berkesan selama Kak Hades hidup? Ketika aku ditugaskan untuk menjaga dunia ini. Dunia gelap maksudnya. Kenapa berkesannya? Seperti mendapatkan penghormatan dan merubah hidupku seketika. Oh, oke. Di situ dia juga melihat kebesaran Tuhan dengan mendesain dimensi seperti itu. Yang aku lihat itu dimensinya kan besar, luas, dan kayak nggak mungkin dia menciptakan itu dengan tangan dia sendiri gitu loh. Wait, itu siapa? Itu kayak lord dari dunia bawah lain deh. Siapa itu? Besar lagi. Iya. Ya udahlah biarin. Ya udah biarin. Agak sesak sih jadinya. Iya. Kayak aku ngeliat vision Kak Hades pas pertama kali datang ke dunia itu, ngelihat sekeliling gitu agak merah ya warnanya. Yap. Dominan merah. Terus dia ngeliat sekeliling, wow, menikmati pemandangan yang ada. Dan kayak it's wonderful this place. Iya, gitu. Itu. Thank you. Apakah Hades mempunyai musuh sekarang juga? Maksudnya sampai sekarang? Tentu. Salah satunya yang mengganggu adik-adikku ini. Itu kan manusia kayak Hades, bukan levelmu dong. I mean dalam level entitas tinggi itu, apakah ada musuh yang gak setuju denganmu? Kalau mau ketawa saja, Aileen dan Willy. Oke. Ya oke. Sudahlah Kak Hades. Masalahnya nggak ada yang berani sama Kak Hades sih, karena pangkat dia cukup tinggi ya. Iya. Dan abstraknya ketika ada astral yang dengar Hades, itu nggak berani macam-macam. Ya iyalah. Iya sih. Nggak tahu kenapa abstrak energinya begitu.
Coba Karena tanya, kamu kayaknya- berani macam-macam gak sama Hades? Dia di pojok san, kayaknya nggak kelihatan kamera ya. Enggak sih. Iya nggak kelihatan. Di Sudah sana kamu sih. sini By the way, dikit ini aja. udah ganti lagi guys di pojok situ. Nama saudara kami yang baru adalah Bel Berith, bukan Baal Berith ya. We don't know apakah itu sama, tapi dia bilang dia Bel Berith dan bukan Baal Berith ya. Kalau sama ya kami nggak tahu, tapi kami kedengarannya Bel Berith kok gitu, ya kan? Jadi tolong jangan disamain. Tapi dia kayaknya bukan yang itu deh, yang apa? Guetia ya. Bukan. Iya, Kami bukan ahli Guetia Demons, Jadi, kami iya, bukan bukan. demonologis, jadi we Demon don't know gitu. Dan Arka pun juga banyak yang namanya sama. Ya, contohnya Astaroth gitu. Iya, kayak Astaroth itu kan mungkin yang di 72 demon itu kan ada. Ada. Tapi di luar sana juga ada demon-demon atau arka lain yang namanya sama, Astaroth. Tapi ya sosoknya beda, maksudnya bukan Iya, bukan sosoknya yang beda. itu gitu. Apakah berkesinambungan? Ya, we don't know. Jadi kesimpulannya apakah Kak Hades masih punya musuh hingga sekarang? Contoh waktu itu Samsorit tuh, Kak Hades kan nggak suka banget itu. Tapi ada yang kayak gitu-gitu lagi nggak? Sepertinya masih katanya. Tapi dia di planet lain sih dan sudah tidak mengusikku lagi. Oh iya, aku dapat gambarannya Kak Hades. Iya. Ada, aku dapat. Jadi memang Anovers kayak beda divisi, nggak saling ngusik gitu loh. Kayak ya nggak saling ngusik aja, damai sih. Tapi itu kayak nggak setujuan sama Hades, nggak satu visi istilahnya. Tapi dia gencatan senjata, aku pun juga gencatan senjata. Iya, karena nggak berujung juga sih kalau konflik buat apa kan? Lalu berikutnya Terus kata nih. dia, salah-salah aku dihanguskan Tuhan, katanya gitu. Oh jadi kalau misalnya Kak Hades main asal berantem sama entitas yang selevel, kalau Tuhan marah, Bukan, masalahnya lihat dulu. Masalahnya adalah dia sudah meninggalkan Tuhan atau belum. oke. Kalau masih bekerja di bawah Tuhan ya kamu tidak bisa seenaknya. Meskipun sekalipun kamu bekerja di dunia bawah juga. Kata Hades. Tetap ada algoritma, ada perhitungan Tuhan. Apakah Kak Hades pernah merasa bosan atau gabut? Kalau iya, apa yang dilakukan untuk menghilangkan rasa kebosanan itu? Dia mikir gitu. Legion juga ngeliatin si Legion. Iya, Legion Sebenarnya ngeliatin. dia pernah sih merasa bosan. Kalau Iya. merasa bosan pernah kayak ya dunia begini, manusia begini. Tapi ya udah, kayak life goes on aja gitu. Iya, lebih ke arah kayak gitu sih. Terus Makanya dia jangan-jangan diem. definisi dictionary bosan itu nggak relevan kali ya bagi entitas Agak beda level sih. mereka. Kayaknya daripada bosen mereka lebih kayak ya udah ini tugas gua kayak gitu nggak sih? Iya. Kayaknya deh. Apa Agak jangan-jangan? aneh sih. Tapi waktu itu Legion pernah Terus bilang udah gitu Hades bilang, terus kalian menyuruhku untuk menghibur diri seperti manusia begitu? bukan. Ya udah aku ambil contoh Legion ya, sorry ya Legion ya. Legion waktu itu sebelum dia Dia ketawa lagi. Sebelum menjadi Arka, Legion berkata pada Bapak kayak, aku sudah bosan Bapak mengerjain manusia terus. Oh Berilah- itu kan maksudnya bosen dalam hal aspek kan? Maksudmu di sini bosan seperti manusia kan? Iya betul. Oh iya, maksudku bosan seperti manusia, kayak bosan gitu. Kalau bosan seperti aspek, seperti Legion ya aku juga bosan melihat manusia disiksa terus kapan tobatnya seperti itu. Ya itu benar, dia ngeliat kayak ya manusia begini lagi. Kapan majunya? Ya begitu. Kapan majunya gitu? Berarti kayaknya untuk Anovers jawabannya tuh irrelevant dah. Konteks bosan yang kita sebagai human rasain itu beda, nggak bisa disamaratakan dengan entitas seperti mereka. Mungkin nggak nyampe, nggak ada gitu. Lain konteksnya, ya kan? Lebih seperti aspek kata dia. Bagian dari pekerjaan itu sendiri gitu ya Kak Hades. Ya, dan kehidupan dan hidup berkesinambungan hidupnya dia. Apakah manusia mengerti sampai sini? Ya kami coba. Aku Kami mengerti. coba. It's alright. Coba misalnya, aku punya gambaran yang pas. Misalnya kamu sudah meninggal. Kita belum meninggal Kak Hades. Misalnya. Oh oke. Cut. Dia bilang gini, aku dapat vision salah satu dari kalian. Ada yang mengelus-ngelus dada ketika aku bilang misalnya kalian meninggal. Dan berkata amit-amit. Dia tuh serius tapi lucu ya. Terus. Aduh. Ya, aku melihatnya. Penontonmu nanti ada yang begitu. Terima kasih Hades atas reviewnya.
misalnya arwah. Apakah arwah bisa berkata bahwa dia bosan, lalu dia ingin pergi jalan-jalan dan dia tidak ingin di tempatnya? Misalnya dia ingin berlibur ke Bali begitu. Tapi bukankah kalau arwah gentayangan itu masih bisa ya Kak Hedis? Yang mau di astral Ya bumi? sudah, siap-siap kehilangan rumahnya. Kehilangan tempat dia nongkrongnya, maksudnya? Kehilangan rumahnya. Arwah kan menganggap bahwa satu teritori yang dia tempati adalah rumahnya. Oh. Apakah ketika dia liburan terus itu akan diisi oleh arwah-arwah lain? Tentu saja. Ya, itu yang terjadi sih sebenarnya. Ya, dia ambil dong tempat kekuasaannya istilahnya. Begitu. Oh. Lebih ke arah nggak terlalu bergairah gak sih, jalanin tugas, tapi kayak bukan yang semangatnya tinggi banget sampai really excited gitu loh. Bosannya kayaknya lebih ke arah situ, kurang bergairah. Bukan berarti tidak mau menjalankan tugas ya. Kayak kita sekolah gitu, kerjain tugas, tugas lagi, tapi kan tetap harus dikerjain tugasnya. Aku punya analogi yang gampang. Kalian hidup sebagai manusia. Kalian sedang dalam proses bukan untuk mencapai kehidupan yang kalian inginkan. Atau kalau misalnya di sini sudah ada seseorang yang mencapai semua proses, namun menurutku itu jarang. Yang mencapai akhir, maksudku akhir dari prosesnya itu pencapaian. Maka kemungkinan kamu akan merasakan bosan sometimes. Maksudku, ketika kamu sedang menjalankan proses, kamu akan merasakan bosan dan mencari hiburan, bukan? Namun, di sini, aku sudah bukan menjalankan proses lagi, melainkan aku sudah diberikan jabatan dan itu adalah sudah akhir dari segala akhir kecuali Tuhan mengubah keputusannya. Wih, dalam banget itu barusan. Apakah kalian mengerti maksudku manusia? Mengerti. Jadi, kalian hidup di dunia ini sedang menjalani proses, bukan? Di saat menjalani proses itu butuh waktu yang panjang, bukan? Yap. Ketika waktu yang panjang itu tentu kalian akan bosan, bukan? Karena kalian belum mencapai pencapaian. Oh. Iya, Oke. aku ngerti. Lalu di sini aku sudah kalau dibilang pencapaian apa lagi? Karena Tuhan sudah menempatkanku di posisi ini dan belum ada kabar lebih lanjut dari Tuhan untuk menugaskan aku kemana-mana lagi. Mengerti sampai sini, kata Hades. Ya, aku mengerti Kak Hedis. I don't know about Anovers. Ya, dicerna aja dulu ya Anovers semuanya gitu. Ketika kamu sudah mencapai apapun yang telah kamu impikan, kamu impiankan, semua-muanya dari segi cinta, harta, kehidupan, semua ini, apakah benar-benar ketiganya ini tercukupi? Apakah kalian hidup sampai tua, kalian akan bahagia di semua aspek seperti ini? Kalau kalian sudah bahagia di semua aspek ini, apakah kalian berpikir untuk menghadap Tuhan? Kalian sudah merasa puas? Ya, ini aku hanya menggali dari pikiran manusia. Aku berusaha mengerti kalian, walaupun aku tidak sepenuhnya mengerti manusia. Karena bagaimanapun, kamu tidak pernah jadi aku, dan aku tidak pernah jadi kamu. Jadi, tidak akan bisa saling mengerti. Jangankan itu. Terkadang, dengan orang yang terdekat kalian saja, kalian tidak mengerti. Bagaimana dengan yang beda entitas? Bagaimana kalian bisa mengerti perasaanku? Dan bagaimana aku bisa mengerti perasaan kalian? Kata Hades. Iblis mengetahui perasaan kalian, tetapi belum tentu mengerti. Iblis hanya memprovokasi. Maksudnya gimana Kak Hedis? Iblis tuh tahu kayak kita punya nafsu, amarah, putus asa kayak Tapi begitu. belum tentu mengerti, bukan? Karena iblis tidak Kata menjalani apa Hades. yang kita jalani.
Iblis tidak tahu aspek yang dijalani oleh manusia, seperti bagaimana nafsu manusia, bagaimana struggle-nya manusia menghadapi masalah, bagaimana struggle-nya manusia menjalani hubungan, bagaimana manusia dalam keterbatasannya. Lah, kalau udah nggak ngerti, terus ngapain diprovok? Artinya kan iblis memprovok sesuatu yang mereka nggak ngerti. Aku Karena nggak mereka ngerti. tidak Aku suka bingung manusia. Hades. Karena mereka tidak suka manusia. Dan ingin manusia hancur, bukan untuk mengerti manusia. Beda loh, mengetahui dan mengerti. Iya. Kamu I see. mengetahui ada orang di ujung sana, tetapi kamu belum tentu mengerti orang di ujung sana tersebut. Betul bukan? Kata Hades. Si Keris gini sih. Ya memang sudah layak dan sepantasnya. It's Lord Hades, bukan ecek-ecek. Oke, ayo. Itu Ini abstrak siapa yang- nih terpukau nih? Belberit. Ya, heeh. Ya, tapi memang seperti itu Belberit. Dia terpukau sama si ini Hades. Ini ada salam dari Malaysia. Ada satu soalan yang ingin diajukan pada Hades. Bagaimanakah rasanya menjadi individu bergelar Hades? Dari penggemar ini, Kak Hades. Gelar atau nama? Aku nggak tahu, mungkin sebenarnya udah dijawab tadi ya, sedikit banyak ya. Tetapi Hades itu bukan gelar, sebuah nama. Karena ya seperti yang Kak Hades bilang tadi, mungkin pertanyaannya bagaimana rasanya ditunjuk Tuhan menjadi salah satu penguasa dunia bawah. Aku rasa itu pertanyaannya Oh, deh. itu sudah dijawab tadi. Iya, itu kata sudah Hades. dijawab tadi. Nah, agak menyangkut dengan dunia bawah nih, Kak Hades. Kan waktu itu digambar sama Tomku kan. Itu darah siapa yang diminum di dalam gelas, Kak Hades? Tidak usah dijawab, kata Oke. Hades. Bagaimana ceritanya Hades bisa dapat aksesoris pemberian Grim Reaper? Antara lain yang kalung itu kan. Oh, ya itu seperti cindera mata, katanya. Jadi mungkin Grim Reaper lagi bertugas gitu, terus mungkin hubungannya Ya, dekat, Dia salah satu sahabatku sih. terus dikasih tinggi itu besar. cindera Iya, matanya. dia tinggi besar. Kamu Kayak Hades melihatnya mungkin hitam ya? Grim hitam. Reaper hitam. setinggi apa ya coba? Logikan ya, ya nggak setinggi ini juga sih. Ya dia tinggi Coba, memang, coba. katanya. Yang glue stick. Ya, Hades segini, dia segini. Segini guys. Perbedaan ini Kak Hades, ini Grim Reaper-nya. Hitam, tinggi, kurus. Mm-mm. Badannya bidang. Iya, Lalu tapi dia tidak kasihnya- sekurus yang lain, katanya. Iya, lalu dia kasihnya kayak begini. Mm-mm. Biasa kan orang kasih kan kayak misalnya ini kadonya. Ya aku gitu. tidak sependek itu sih, katanya. Nah, iya tahu, tapi perbandingannya gitu lah. Tidak ada contoh lagi Kak Hades. Biasa kan orang kasihnya gini kan, dia kasihnya begini. Jadi kalung. Betul. Kayak dikasih tunjuk itu. Tengkorak. Mm-mm. Itu dia bawa dari dunia bawah atau dunia mana, I don't know. Dunia lain. Masih seputar itu Kak Hades. Bagaimana juga dengan misalnya jubah Kak Hades, cawan dan yang lain-lain itu dari semua sahabatmu atau Tidak juga. Ada yang aku buat sendiri. nah itu jawabannya Anovers. Jubah terutama. Mm-mm. Itu kayak dibuat sendiri. Dia buat sendiri. Mm. Oke. Iya, Lanjut. dia bilang itu Dari- dibuat sendiri. Dari energi. Kayaknya dari energi dibuatnya. Apa aku salah? Kalian tidak akan mengerti lah, katanya Ya gitu. udah. Ya pasti bukan dirajut Lanjut aja. begitu. Nggak penting juga sih buat human kayak tahu Iya kayak sih. lessons-nya apa gitu, nggak penting gitu kan. Apa pendapat Lord Hades tentang manusia yang selalu mendebatkan masalah perbedaan agama? Bodoh. Oke. Agama yang membuat siapa? Siapa yang membuat? Manusia. Ya manusia. Agama dibuat oleh manusia untuk memuja Tuhan pada awalnya. Tetapi, seiring berjalannya waktu, agama digunakan oleh manusia untuk berperang dan menghakimi manusia lain yang tidak sesuai dengan jalannya. Dan kalian tahu tidak, mirisnya adalah beberapa pemuka agama masuk ke area dunia bawah itu dan bertemu langsung denganku.
Ya, itu sangat lucu. Lalu bagaimana perasaan mereka itu, Kak Hades? Ibaratnya, kok gue ketemu Lord Hades dan di sini itu bagaimana perasaan mereka? Ketakutan. Hades bilang, kalau mereka bertemu secara tatap muka denganku, maka aku akan berkata bahwa sadar diri. Bagaimana kamu hidup? Walaupun kamu menikmati gelar yang orang-orang puja, tetapi hidupmu, apakah kamu pernah mementingkannya? Apakah kamu bertumbuh? Atau kamu terlena ke dalam dosa-dosa yang bahkan kamu sendiri sebenarnya sadari? Kata Hades. Kawil gemeter ya? Iya, serem banget ya, serem. Itu tadi Hades sudah hampir embet sih ke Iya, kamu. iya. Sorry. Energinya, it's okay Kak Hades. It's okay. Emang sih agak Sebenarnya keluar tadi. rasa. Deep down, pendeta itu yang aku lihat, dia tahu kok dia akan masuk ke dunia gelap. Atas akan perbuatan-perbuatannya. Manusia punya Tunggu. nilai. Pendeta yang tidak senonoh ya, tidak Ya, semua. Iya. tidak semua pendeta ya. Ini khusus pendeta yang memang di luar jalur. Mm-mm. Maksud kami. Dan kayaknya nggak cuman pendeta doang deh. Maksudnya Banyak. pemuka agama yang tapi lain banyak. Yang division ada satu, dia Iya, agak, betul. agak cabi, agak gendut. Mm-mm. Aku nggak tahu itu dari era mana. Dia melakukan banyak hal-hal yang tidak baik. Salah satunya Sebenarnya, dalam hal seksual. yap, dia deep down tahu kok, tapi dia tidak peduli. Alarm dalam hati dia tuh nyala. Ini tuh tidak baik, tapi dia tetap terus melakukan apa yang dia lakukan. Pertanyaannya, kalian menyembah agama atau menyembah Tuhan? Agama awalnya diajarkan secara baik untuk menyembah Tuhan dan merupakan wadah bagi manusia-manusia atau pengikutnya yang ingin belajar bersama-sama untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun mengapa zaman sekarang aku lihat semakin saja banyak orang-orang beragama yang masuk ke area aku? Semoga kalian mengerti. Deng, Anovers, kalau Anovers jadi gue berasa banget ini sepanjang konten anomali pernah dibuat, ini energinya paling gede sih. Iya, aku Parah, agak sesek. ini parah. Ini gue aja sampai gemeteran tadi. Kayak kita yang waktu episode Arka aja nggak sampai kayak gini loh. Even yang episode Surga dan Neraka, Hades juga telepati kan, tapi nggak sampai seintens ini. Ini, I don't know apakah Anovers ngerasain juga ya dari balik kamera. Gue sih nggak bercanda sih, ini gue ngerasa banget. Dan walaupun energi beliau tuh cuma ya sekian persen, nggak tahu berapa di sini, tapi udah kayak begini. Kak Hades, sebagai kepercayaan Tuhan yang bekerja di dunia bawah, apa yang menjadi cita-cita dan harapan Hades ke depannya? Aku ingin manusia dapat berubah dan bertumbuh. Sama seperti Legion, aku sudah sangat amat bosan melihat manusia tersiksa seperti itu. Sebenarnya Tuhan membuat manusia bukan untuk disiksa seperti itu. Sama seperti Tuhan membuat kami juga bukan untuk disiksa seperti itu. Tuhan tidak keji, Tuhan tidak jahat. Tetapi terkadang manusia terlalu manja dengan hal-hal duniawi dan bahkan sampai tersesat. Aku hanya ingin manusia lebih bertumbuh dan lebih menjadi pribadi yang lebih baik, yang dapat membuat Tuhanmu bangga. Buat Tuhanmu bangga. Jangan buat dirimu bangga. Buat Tuhanmu yang bangga, kata Hades. Tadi engkau mengatakan manusia diciptakan bukan untuk disiksa. Kami, maksudnya kaum Kak Hades pun juga tidak diciptakan untuk tersiksa. Memang ada yang disiksa juga Kak Hades. Tentu, iblis yang sudah keterlaluan. Iblis mempunyai penjara juga. Dan gak jauh-jauh dari dunia yang engkau kerja itu. Penjaranya serem sih. Agak jauh dari tempatku. Divisinya lain ya Kak Hades. Penjaranya gimana, Lin? Merah. Banyak yang dijeruji-jeruji, Iya. terus disiksa juga. Tapi by force energy oleh apa ya? Iblis lain. Oh, jadi iblis menyiksa. Kalau mungkin
Maksudnya kan gini, kalau manusia disiksa oleh iblis ataupun arka, itu kan beda entitas. Mm-mm. Dan level powernya kan beda kan. Mm-mm. Ini bayangin yang sesama power tapi bisa disiksa. Tapi dengan force energi yang besar. Oh, oke. Itu ngeri sih. Salah satunya adalah yang waktu kemarin kita sama DA kan, Iya. yang apa? Iblis yang ibu anak itu kan. Even iblis-iblis yang ada di situ pun mau raung-raung dan berteriak-teriak loh. Banyak. Yang lo lihat gitu. Ya banyak. Kayak lava-lava sih bentuk dimensinya gitu. Terus banyak jeruji, terus ada yang disiksa juga. Kalau manusia kan paling disiksanya apa, dicambuk, dikulitin. Yang waktu itu aku sempat lihat kan. Dan itu belum semua, itu hanya satu Iya, dari nggak tahu itu berapa. Nggak Iya. beda jauh sih dan ngeri sih. Apalagi melihat ekspresi si penyiksanya itu, Bengis banget ya. daripada bengis kayak ya memang lu harus disiksa. Kayak Psikopat banget gitu. psikopat. Kayak memang tugasnya banget. Iya. Tapi mereka itu memang menjalankan tugasnya. Dan mereka berarti sesuai dengan sistem Tuhan ya. Iya, ada yang iblis dimasukin ke dalam lavanya gitu. Dijorokin kepalanya ke dalam, disiksanya kayak gitu. Wah, udah gak tahu lagi deh bentuknya kayak gimana. Oke. Terus kata Keris, Willy gitu. Iya. Aku pun terpukau dengan kata-kata Hades yang terakhir. Kata Keris, yang dia bilang, buatlah Tuhanmu bangga, bukan buat dirimu bangga. Itu mengandung banyak arti, kata Keris, namun tujuannya satu. Itu hebat, kata Keris. Sudah. Bapak pun sangat sayang pada Kak Hades. Aku tadi merasakannya. Dan dia tahu lubuk hati terdalam ketulusan Kak Hades itu sendiri. Aku mengetahuinya. Ya, makanya kenapa Kak Hades sebegitunya demi Bapak, demi Tuhan. Sebenarnya itu juga yang dirasakan oleh Luke waktu kita. Kayaknya jangan bawa di video. I think it's Karena alright. berbeda. Kita walaupun berbeda tapi kita udah pernah Luke membawanya. terluka, Iya. sedangkan Kak Hades tidak terluka. Itu dua konsep yang berbeda sih. Tapi kan kamu bilang bahwa Bapak sangat sayang pada mereka. Ya walaupun konteksnya berbeda, namun sayangnya Tuhan pada mereka nggak berbeda. Tuhan tidak mungkin membuat iblis untuk dibenci. Kalau Tuhan semenjak awal membenci iblis, mengapa Tuhan membuat iblis? Mengapa? Mengapa tidak Tuhan menciptakan malaikat saja dan membimbing manusia dan semuanya damai? Kalau Tuhan segitu, Tuhan sebegitu membenci iblis. Mengapa kaum kami diciptakan? Pada kenyataannya tetap ada iblis yang tidak seperti itu. Itu sebabnya kami menamakan diri kami Arka, kata Hades. Thank you. Sangat jelas, crystal clear message-nya. Tetapi kalau ini adalah hal yang kontroversi untuk kalian, kalian bisa cut. Oke. Pikirkan baik-baik, karena akan ada yang kontra dengan ini. Tapi waktu itu kami sudah pernah membawakan di tempat Legion. Ya, Video jadi Legion. memang udah. Bapak waktu itu bilang, iblis pun punya karakter yang berbeda dengan angel. Itu dia kenapa diciptakan kaum kalian. Kalian dengan karakter kalian. Itu sometimes sangat berguna dan memudahkan pekerjaan Bapak. Kalian punya ciri khas dan keunikan sendiri. Walaupun memang kalian terkadang agak barbar. Dan jiwa kalian itu sangat amat ingin kebebasan dan suka seenaknya. Tapi berbeda dengan malaikat. Malaikat sangat taat dan patuh. Kalau semua hal dijalankan dengan kepatuhan, kebaikan, dan ketulusan, nggak semua hal itu relevan dan bisa berdampak. Saat itu Bapak memberitahuku seperti itu. Kamu betul wanita, Dan kata saat Hades. Dan saat itu ya Bapak tahu kelebihan kekurangan kalian. Tapi Bapak lebih melihat kelebihan dan keunikan yang ada di dalam kalian untuk melihat
untuk kepentingan universe ini. Dan setiap sel ciptaan Bapa itu adalah jebakan Bapa sendiri. Jadi aku rasa lebih baik menghargai seluruh ciptaan Bapa. Bapa yang menciptakannya, Bapa yang lebih tahu. Bukan manusia yang lebih tahu dan bisa saling mengatakan itu ciptaan yang buruk, itu ciptaan yang jahat. Bapa tidak berkenan. Even kalian sendiri bahkan tidak tahu isi hati Bapa seperti apa. Bagi Anovers, maaf kalau kita banyak menggunakan kata Bapa. Itu bukan merujuk ke suatu agama tertentu, tapi kami terbiasa dengan mengatakan Bapa. Kalau aku pribadi mengatakan Bapa karena aku merasa lebih dekat dengan panggilan itu. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda pendekatan diri kepada Tuhan. Mau kalian sebut Tuhan, Bapa, Yang Kuasa, Allah. atau apapun itu, terserah. Atau kalian tidak mau sebut nama tapi meyakininya dalam hati, juga it's okay. Jadi tolong hargai ya, sesama kita mau menyebut Tuhan itu dan sosok pencipta itu seperti apa. Yang penting yang kita tuju adalah satu, Sang Pencipta. Bukan masalah agama ya, jadi Ya. Anovers. Bukan masalah agama. Siapa yang menciptakan kita? Sebenarnya omongan kalian tuh, omongan kamu nggak ditujukan untuk Anovers ya. Anovers kan tahu. Itu ditujukan untuk orang-orang lain di sana yang mabuk agama itu. Ini yang ditanyakan oleh 50% oleh Anovers ya. Bagaimana sih Kak Hades mitos atau legenda mengenai Persephone, Zeus, Poseidon, Olympus? Itu Kak Hades terserah mau mulai dari mana. Legenda tinggal legenda. Dan ada yang dicocok-cocokkan di sini. Selain itu ada dari mereka yang hidup di zaman yang berbeda pula. Dan ada juga orang yang pernah bisa melihat energi aku. Jadi pada zaman dulu orang-orang seperti kalian juga ada. Pasti. Ya itu. Dan dengan kemampuan, dengan logika mereka yang mungkin belum semaju sekarang, itu semua dicocok-cocokkan. Oke, aku coba refine ya. Dan begitu ada manusia yang hebat sedikit dikatakannya dewa, melihat apa sedikit dikatakannya dewa. Ya begitu. Jadi ya itu adalah legenda. Yang dimaksud di sini adalah sepertinya menurut sejarah dan mitologi Yunani itu, Kak Hades turun ke dunia dan mungkin berinteraksi dengan manusia. Apakah begitu? Itu tidak salah, kan aku sudah jelaskan tadi di awal. Manusia seperti kalian tidak hanya ada di zaman sekarang. Tetapi Pernah ada yang melihatku juga. Tapi apakah interaksinya itu sampai seperti yang di mitologi itu, bahwa Kak Hades sampai, mohon maaf, memperistri seperti itu? Lucu sekali. Itu berdasarkan legenda dan kebudayaan. Dan beberapa dari cerita itu juga ada seperti yang mempalsukan aku. Oh, maksudnya entitas lain nyamar jadi Kak Hades gitu? Ada yang that seperti makes itu. sense. Ada yang That makes seperti sense. itu. Lalu apakah mereka bisa berbuat lebih jauh, dengan kata lain like berinteraksi dengan manusia lalu mohon maaf berinteraksi fisik? Membodohi. Bisa dong. Membodohi. Iya benar. Jadinya mempercayai sosok itu padahal itu tidak asli. Lalu setelah percaya itu bisa menghancurkan manusia dampaknya. Karena kan yang percaya kan banyak. Tetapi kalau itu terjadi Kak Hades layaknya Nephilim, Ini sudah Bapak masuk ke murka sekali ranah. dong. Kata Hades ini sudah masuk ke ranah yang sangat amat sensitif loh. Kami akan hati-hati. Karena Tapi yang- intinya banyak yang menyamar jadi Kak Hades. Itu yang tadi Kak Hades bilang kan. Oke, kita berangkat dari situ. Berarti kalau itu terjadi, Bapak sangat murka dong terhadap yang sampai interaksi dengan manusia secara Loh, fisikal. tidak juga katanya. karena Buktinya manusia yang mencari. Buktinya, zaman sekarang banyak kok yang manipulatif. Tinggal manusia saja memilah. Namanya juga ujian, kata Hades. Ingat bahwa manusia kan diuji di dunia ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya ini salah satu ujian. Kalau manusianya duluan yang mencari, lalu iblisnya mungkin juga termakan hawa nafsu untuk merusak manusia itu, bisa terjadi kan interaksi fisikal seperti di legenda? Kamu yakin akan menjawab ini? Ya, tapi Kak Hades boleh membungkusnya dalam cara yang paling menurut Kak Hades bijaksana. Jawabannya, kalau dia berani sampai melakukan itu,
siap-siap bahwa Tuhan akan sangat amat murka. Itu jawabannya. Berarti itulah yang terjadi. Itu udah mewakili jawaban dari Hades. Artinya, Unoverse semuanya, balik lagi ke Unoverse, terserah mau mengartikan jawabannya seperti apa. Tapi gua rasa itu udah self-explanatory ya jawaban dari Kak Hades. Nah kalau tadi kan mengenai legenda yang antara interaksi. Terus Hades bilang gini, ada sosok yang memang beberapa dari mereka ada. Seperti contohnya Medusa. Itu benar-benar ada. Bukan jalan Tuhan. Bukan, katanya. Lah itu kan legenda Yunani Kak Hades. Ya betul. Medusa itu. Betul. Dia berarti sampai bisa terlihat orang banyak itu dia melewati batas dong, melewati protokol. Pokoknya melewati batas yang ditentukan Tuhan dong. Lo nggak juga kan, aku juga pernah berinteraksi dengan manusia, katanya. Dalam kepentingan apa Kak Hades? Tapi kadang kan bukannya manusianya sendiri yang mencari. Iya. Ya, salah satunya itu juga. Iya. Jadi ya ada dua hal di sini. Iya. Manusianya yang mencari atau dari para iblisnya juga yang turun langsung gitu. Belum pikiran manusia yang berimajinasi liar. Tapi Medusa tadi cukup dekat nggak dengan wujud aslinya menurut penggambaran sejarah manusia? Dekat. Jadi rambutnya seperti itu. Oke, jawabannya Unoverse, Medusa dekat. Padahal ini pertanyaannya nggak ada Medusa ya. Jadi tapi malah dijawab oleh Hades, Medusa begitu. Sebenarnya itu yang masih aku ingin tanya. Ada nama-nama lain seperti Zeus, Poseidon, Olympus itu bagaimana Hades? Sudah aku bilang itu diciptakan menurut legenda dan kebudayaan mereka pada tahun itu, pada zaman itu. Jadi ya tidak bisa menyalahkan mereka juga 100%, kata Hades. Bagaimanapun cerita dari mereka pun juga menarik untuk dibaca, bukan? Betul, kata Hades. betul. Tetapi kalau ada satu cerita, dan sebenarnya, maaf aku potong, cerita-cerita itu juga salah satunya menjadi fondasi manusia bahwa di atas itu ada yang menjaga loh, di atas mempunyai wilayah atau teritori masing-masing loh. Di atas mempunyai kehebatan yang luar biasa yang terkadang belum tentu manusia bisa bayangkan loh. Jadi manusia mempunyai ketakutan terhadap sang sumber ujung-ujungnya. Ya tergantung manusianya juga, kata Hades. I see. Berarti mitos atau legenda zaman Yunani kuno itu tidak semuanya salah, ada yang beberapa akurat, contohnya Medusa bukan? Betul, itu adalah salah satu contoh dari sekian banyak. Ya sudah, apa pertanyaan selanjutnya? Nah, kata Hades. Ini mengenai sosok kayaknya temanmu. Jadi Unoverse, gue mau cerita sedikit. Seminggu sebelum kami syuting video bersama Hades ini, kami kan udah kontak dengan beliau, minta izin kan. Ada yang datang ke gue guys, arka besar. Terus dia memperkenalkan diri, namanya Hemestos. Lucunya dia seperti guru galak yang gue di apa-apa disuruh kayak, Willy doa, postur badan yang bener, doa untuk badanmu pemberian Tuhan. Jadi kayak gue diceramahin gitu loh. Kayaknya Hemestos seperti sosok galak yang memastikan energi gue tuh bersih, pikiran hati gue bersih sebelum kedatangan energi Lord Hades hari ini, saat ini. Nah pertanyaannya, itu siapa Kak Hades Hemestos itu? Temanmu ya? Temanku. Salah satu teman dekat. Oh ya, by the way Unoverse, ini bukan Hephaestus. I know kalau Unoverse mungkin nyari di Google, ada kan Hephaestus, god of apa. Bukan, ini Hemestos. Gue sendiri juga belum pernah dengar. Itu temanmu ya Kak Hades? Apakah memang kau yang menyuruhnya supaya aku mempersiapkan diri? Gak apa-apa, jujur aja. Iya, aku ada berbicara dengannya dan dia langsung tertarik untuk melihatmu. Lalu dia mencoba untuk mempersiapkan dirimu. Begitu yang terjadi. Sebenarnya aku tidak 100% menyuruh dia dan aku yakin kok dengan kemampuanmu, Willy, kata Hades. Tetapi karena mungkin dia lihat bahwa sepertinya ini ada yang kurang. Betul. Ya, dia memang perfeksionis. Betul, seperti yang aku bilang, guru yang galak, perfeksionis banget Hemestos itu. Bentar, jangan-jangan Hemestos tuh Hephaestus. Nggak tahu ya Unoverse ya, tapi kalau di Google
tulisannya Hephaestus bentuknya sih god yang ya nggak tahu lah Novers. Kan seperti yang Hades bilang tadi, semua itu disesuaikan dengan zaman dan kebudayaan pada zaman itu kan. Dan dengan orang-orang yang bisa ngelihat juga gitu kan. Iya, probably nama-namanya mirip-mirip. Kadang ya Novers, gue juga berpikir kenapa nama-nama dewa di Yunani gitu begini ciri khas, Latin begini. India begini, China mungkin 1-2 ada yang itu entitas yang sama tapi dinamain beda, gue nggak tahu kan. Iya, We bisa never sih. know guys, we never know gitu Atau loh. nggak mungkin pelafalan mereka. Iya, pelafalan Iya. mereka apakah Hephaestus dan Hemestos yang sama, gue nggak tahu. Tapi Hemestos yang gue lihat itu arka, si vibrasi energinya ya, dari vibrasi energinya, dan dia hitam besar, dan itu arka dengan the darkest energy I've ever felt. Aduh, gelapnya tuh pekat banget. Dia Hades ketawa. Pekatnya tuh kayak gimana ya, evil gitu loh. Evil tuh kayak bukan iblis, evil tapi jalan Tuhan. Bingung nggak jelasinnya? Iya betul. Tapi jalan Tuhan tuh Kayak lucu sih. dark banget tapi tuh di jalan Tuhan. Oh ya pokoknya keren deh Hemestos. Kayaknya dia denger deh. Pasti dia denger. Dia denger sih. Pasti Iya. dia denger. Dia kerja di bawah, dunia bawah juga, underworld. Iya, tapi beda divisi kata si ini Hades. Oh, satu pangkat dengan. Tapi kok dia bisa tahu diriku? Apakah kamu berbicara dengan Iya, Hemestos? aku lagi berbicara bahwa beberapa hari lagi nanti aku akan diwawancarai oleh manusia. Aku bilang begitu. Oke. Thank you Kak Hemestos. Beberapa hari Thank waktu you. bumi maksudnya. Oke. Nah, ini pertanyaan sensitif bukan bagi aku tapi bagi Kak Hades. Apakah saat ini Kak Hades dengan Satan masih satu jalan? Anubis adalah alien dengan kepintaran yang lumayan tinggi dibandingkan dengan manusia. Semua yang masih seputar Mesir itu, aku nggak bilang siapa namanya ya, tapi yang digambar yang bentuknya udah bukan human, ada kemungkinan itu alien dong. Jadi, aku ingin berpesan kepada kalian, daripada menghakimi orang yang berbeda pendapat denganmu, lebih baik kamu fokus kepada dirimu sendiri untuk ke arah yang lebih baik. Ya, banyak sekali yang masuk ke sana per detiknya. Oh, kata kiasan jadi ngantri itu saking trafficnya seperti Iya. itu ya. Kok kacau ya Lin ya, kok kacau ya. Nah ini Kak Hades ada yang nanya. Bahkan kurang dari 1 detik. Astaga. Sebanyak itu kan jiwanya. Banyak. Damn. Gak kebayang.